Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman dari Geseta. Nah, hari ini kita lanjut lagi ya untuk bahas soal lagi untuk terkait dengan CAT-nya nanti, persiapan teori ya, Akpem. Nah, kita lanjut di Akpem Pusat. Kebetulan kita ambil contoh soal dari ini UAS genap yang barusan dari adik kelas kita terkait Akpem 2. Nah, kita akan coba mulai ngerjain yang pilihan ganja aja ada 2 bagian dan juga sama dengan sebelumnya. Antara soal A dan soal B itu emang beda ya. Jadi pertama kita lihat di sini untuk nomor 1 di sini dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Di bawah ini termasuk dalam kelompok dana perimbangan kecuali yang A, otsus keistimewaan, yang B, DAU DBH, ada C, DAK dan DAK non fisik sama DAK dan DBH pajak. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa dana perimbangan itu memang ada beberapa macam dana perimbangan. Oke, nah dana perimbangan itu ya dia itu ada terdiri dari 2 jenis ya. Ada yang umum sama khusus, di mana yang umum ini adalah dana alokasi umum dan dana bagi hasil DBH, dan bagi sini yang ada PPH itu. Kalau umum ini semua daerah itu dapat, kalau yang khusus itu ada fisik dan non fisik. Nah, kalau yang DAK non fisik itu dia terdiri lagi ini ya, ada lagi bahasanya cuman memang tidak terlalu khusus, dia terkait dengan transfer daerah. Nah, yang tidak masuk ya dalam dana perimbangan itu adalah dana otsus dan keistimewaan. Karena di sini otsus dan keistimewaan itu beda dari dana perimbangan. Nah, otsus ini diperuntukkan untuk 3 provinsi yang khusus, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, sama dana keistimewaan ini punya Yogyakarta. Nah, yang kedua adalah pada akhir tahun 2020 DJPK Perimbangan Keuangan menerbitkan dokumen lebih bayar atas transfer dana bagi hasil pajak PPH pasal 21. Berarti ini DBH ya tadi ya. Yang sudah disalurkan hingga triwulan 4 atau sampai tanggal 31 Desember 2020 ya. Atas kejadian tersebut DJPK selaku UAP STAD melakukan hal berikut. Nah, ya DJPK itu adalah yang mengurusi terkait dengan transfer daerah. Nah, gimana sih kalau pencatatannya? Nah, ketika ada kasus, kalau di sini kondisinya adalah kita sini ada lebih bayar ya, lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar, itu nanti di tanggal 31 Desember kita akan jurnal seperti ini, piutang transfer daerah pada beban misalnya tadi DBH PPH ya, beban PPH, DBH PPH itu dikredit. Karena di tahun berjalan itu kurang salur ya. Jadi akan mengurangi beban yang ada di beban transfer daerahnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, tadi kan ada piutang, bukan pajak ya. Nah, piutang PPH, piutang transfer ini bukan piutang pajak. Jadi harusnya ini bukan piutang pajak PPH, tapi ini sebagai piutang bukan pajak dalam piutang transfer daerah ya. Dan dana desa pada aset pos lancar di deraja ya, karena ini sebentar ya, tahun depan langsung dibayar lagi, kalau akan kembali lagi gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, yang ketiga adalah pada 1 Mei 2000X2 pemerintah pusat melakukan penyaluran dana transfer DAU bulan Mei 20X2 kepada pemerintah daerah sebesar 150 miliar. Diketahui pula bahwa dalam penyaluran transfer tersebut juga memperhitungkan sanksi penundaan kepada 5 daerah tersebut sejumlah 7 miliar. Selanjutnya, pemerintah pusat akan mencatat jurnal sebagai berikut. Nah, ini sama ya kondisinya si DJPK selaku SATD yang ngurusinnya itu. Kalau misalkan ada kondisi seperti ini, itu memang dicontoh di sini tidak ada ya, di PPT ini di compile yang ada di drive sertifikasi dari Brigada itu yang belum ada. Tapi kalau kita logikakan, kalau memang ada suatu kondisi di mana kita melakukan penundaan, itu akan muncul seperti kayak utang transfer gitu. Itu kondisinya sama kayak kurang bayar. Nah,
Karena itu ya, pemerintah kan ngasih kayak denda gitu. Nah, ketika dendanya itu dia kayak dikurangin gitu. Tapi tetap beban transfer DAU-nya itu masih 150 juta, 150 miliar. Nah, ya sanksi penundaannya itu sebesar itu. Jadi memang apa ya, kayak yang sudah aku baca-baca, memang transfer daerah juga waktu kita Akpom 2 itu memang nggak dibahas ya, kurang dibahas. Yang juga masuk di ini, tapi logikanya sih sama kayak kurang bayar gitu. Ada utang sih, jadi kayak ditunda gitu. Oke, nah di sini nanti kita akan coba di apa? Di sini ya, beban transfernya itu sama 150 M, karena asasnya bruto ya. 150 M itu kreditnya cash, terus utang transfer di kredit sebesar 7 miliar. Nah, jadi 7 miliar itu logikanya seperti kayak apa ya? Kayak dia ini penundaan gitu. Nah, tapi kalau misal kalian ada bahasan yang tepat atau ada sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena aku juga baru baca ini memang belum bahas di Akpom kemarin, jadi memang aku pun juga masih bingung. Tapi intinya adalah ketika kita ada sanksi penundaan, nah itu tuh nanti jadi transfer gitu, kayak di kurang bayar gitu. Tapi nanti sih bayar gitu kan. Jadi memang ini sih agak rancu juga. Oke, terus selanjutnya nomor 4, berikut ini adalah KPPN yang termasuk wajib daerah kecuali. Nah, KPPN daerah itu semua KPPN kecuali KPPN khusus investasi. Nah, di PPT juga KPPN khusus investasi. Nah, akun daerah itu semua KPPN kecuali KPPN khusus investasi, dia tidak termasuk ya. Terus di sini penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening kuasa sabun di daerah, tapi juga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan ke KPPN dari KPPN kecuali. Nah, semua pendapatan pribadi itu harus lewat dari KPPN, tapi ada hal yang tidak perlu tidak perlu disahkan. Ingat-ingat ya. Yang pertama pasti ini BLU itu tidak, pendapatan dan belanja BLU itu tidak perlu disahkan. Kalau misalkan dia itu asalnya dari pipa rupiah murni, ya itu nggak termasuk. Nah, terus yang kedua adalah pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada lembaga negara. Nah, kalau di sini memang pendapatan dan belanja itu hibah ya, hibah. Hibah langsung. Ya, ada dokumen sumbernya sih. Oke. Nah, di sini ya, transaksi yang tidak memerlukan tidak perlu ini ya, pengesahan dari ini. Pertama pasti ini ada pendapatan belanja LU, yang kedua adalah belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang pada pemerintah dan lembaga, itu tidak perlu ya. Jadi memang kalau di ini memang tidak perlu tidak mana sih? Oh ya, tidak perlu ini ya, karena kan uang itu bisa langsung langsung dipakai ya, tidak. Tapi memang ada juga yang ini ya, tidak harus ini ya, harus dapat ulangi ya. Jadi semua ada yang memang tidak pakai rekening BUN, tapi itu tetap disahkan. Sorry. Nah, itu pendapatan kayak kemarin ya, pendapatan dan belanja itu kalau di BELU kan butuh SP3B. Nah, SP3B itu kan sebagai bentuk pengesahan. Nah, ini salah satu contoh trik transaksinya. Nah, hibah juga sama. Hibah tuh boleh dipakai dulu, nanti baru disahkan. Nah, yang ketiga adalah pendapatan penerimaan belanja dalam bersumber hibah ataupun luar negeri dalam negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri atau dalam negeri tidak disalurkan ke rekening BUN tapi langsung digunakan untuk mendanai belanja kepada entitas yang akan ditunjuk. Jadi kayak pinjaman itu tidak lewat rekening BUN tapi langsung kasih ke entitas. Nah, jadi jawaban yang salah adalah yang dialang otomatis, karena pengesahan penerimaan dari SKPD itu harus ada harus lewat rekening BUN dan harus disahkan. Kok ini kan ditanya yang tidak. Yang nomor 6, jadi transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh kuasa BUN adalah sebagai berikut. Kecuali, nah ini ya. Oke.
Kalau kuasa bun itu kan berarti kalau pengeluaran itu kan pendapatan belanja, iya. Uang bendahara dan penerimaan yang dia adalah pengeluaran transitoris. Nah, oke, kita lihat di tadi. Kan sama juga sebenarnya. Nah, jadi setelah aku telisik di PPT ini ketemu ya. Jadi semua transaksi yang penerimaan dan pengeluaran yang di Kosabun itu ada contohnya ini ya, penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kosabun. Contohnya ini ya, pendapatan dan belanja sama uang di bendahara penerimaan itu juga termasuk ya. Jadi diakuntansikan juga ke Kuasabun. Terus ada yang penerimaan pengeluaran juga contohnya di sini kalau misalkan ini yang tidak di rekening Kosabun daerah tapi ini tadi ya yang udah aku bahas ada 3 tadi transaksinya, pendapatan BRU sama hibah langsung uang. Yang kedua adalah penerimaan pengeluaran yang terdapat kayak SPM pada potongan. Maksudnya ini transitoris ya, kayak misalkan ada ada kayak potongan PPh yang ketiga gitu ya. Nah, di sini juga ada penerimaan pengeluaran yang tidak melalui rekening kuasa bun daerah tapi mengalami ngaca bun daerah. Nah, ini juga agak rancu. Intinya adalah ketika kalau ngomongin ini ya, ngomongin penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, itu kan bukan kuasa bun ya, tapi kan SPAP. Nah, ingat tuh kemarin kalau misalkan yang masalah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan itu kan yang punya DJPPR ya, pengelola penerusan pinjaman. Nah, penerusan SPAP, penerusan pinjaman. Nah, itu harusnya kalau di sini kuasa bun itu tidak dikontensikan yang ini. Tapi kalau misalkan yang A, B sama D juga ini termasuk gitu. Bukan yang ini ya, yang C ya. Oke, nah kalau kalian pengen koneksi silahkan ya. Tapi setahu aku ini karena dari PPT ini, aku mikirnya kayak ya memang tidak ada ini sih. Terus di sini juga dari KPPN ini kuasa bun ya di daerah itu dia juga hanya penerimaan pengeluaran baik transaksi anggaran maupun transaksi transitoris. Ya, jadi memang belum ada istilahnya kayak pembiayaan tuh kan itu kan bukan bukan ranah mereka ya untuk ngelakuin itu. Itu sih logikanya ya. Oke, karena memang pembiayaan itu kan ada kuasa bun lainnya, yang HPP sama pengelola resiko ya. Nah, itulah. Oke, lanjut nomor 7 yang tidak termasuk kriteria penggunaan metode ekuitas investasi pemerintah dalam penyertaan modal negara. Nah, kalau misalkan yang metode ekuitas itu pasti sama kayak AKM atau ya di AKM dan juga AKL itu kan 20% sampai 50% itu termasuk ekuitas. Bisa kurang dari 20% tapi tidak memiliki pengaruh signifikan, nah itu termasuk ini metode ekuitas bisa lebih dari 50% kalau biasanya BUMN. Nah, maka yang salah yang tidak termasuk kita adalah yang C karena di sini kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Jadi itu metode biaya C ya. Oke, lanjutnya selisih nilai pelunasan SBN jangka panjang atau jangka pendek. Jatuh tempo antara nilai buku dan nilai harga beli atau clearing price SBN disajikan sebagai. Nah, kalau ada selisihnya itu bisa jadi pendapatan atau beban. Nah, logikanya ada teman-teman kalau di sini eh akunnya itu kan nggak ada bahasa Inggris ya. Akunnya nggak ada bahasa Inggris, jadi yang A sama D ini salah karena nggak ada gain dan juga loss di akun yang udah aku lihat ya. Dan kalau kita bentar ya. Nah, oke lanjut. Nah, logikanya adalah ketika kita carrying amount SBN itu dilunasin dan harganya itu lebih besar dibanding clearing price, itu berarti nanti akan ada gain ya. Nah, kita lihat dari statement akhirnya aja lah, yang tinggal A dengan B. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat yang A, kenapa aku langsung bilang salah? Karena gini, dibilang beban, nah nilai pelunasannya SBN jangka panjang atau jatuh temponya itu, nilai pelunasannya, clearing price-nya itu lebih besar dibanding nilai buku. Berarti kan nilai bukunya kan yang dilunasi di debit ya. Dan ternyata lebih besar. Harusnya kan jadi gain. Ya, jadi gini. Ya, jadi gain. Karena apa namanya? Karena kan otomatis tunggu. Oh ya, jadi beban nih. Sorry. Jadi beban ya. Karena kan otomatis kan di kreditnya kan kas yang kita bayar kan ternyata lebih besar. Berarti kan nanti disesuaikan tuh di debit jadi beban. Nah, masalahnya
nama akunnya salah gitu karena ini loss ya, tidak dimasuk. Selanjutnya kok yang dia juga salah karena memang ini benar ya pernyataannya kalau misalkan nilai pelunasannya itu lebih besar tadi sama dengan ini. Kalau nilai pelunasan lebih besar, oke, memang lebih besar dibanding nilai buku, itu harusnya jadi beban bukan jadi pendapatan karena kita bayarnya lebih banyak. Nah, yang C di sini jadi beban penyesuaian selisih kurs di LO di pos kegiatan non operasional. Nah, ini antara A dengan B, C ini udah benar karena kalau selisih kurs itu yang udah aku lihat di ini ya di PPT yang UTS kemarin itu dia memang masuk di beban lain-lain di sini atau di sini ya beban penyelesaian kewajiban jangka panjang di sini. Nih di sini ya. Bagian kegiatan operasional karena ini bukan bunga ya jadi beda. Dan harusnya di sini juga kata-katanya ya kalau misalkan pelunasannya lebih kecil dibanding nilai buku berarti kan harusnya kita gain karena otomatis kan di kreditnya itu kan yang kita bayar itu lebih kecil kan dibanding nilainya harusnya kan jadi pendapatan. Jadi jawabannya benar adalah yang A. Ya, yang A ya jawabannya. Yang 9 yang termasuk dalam ruang lingkup Wakpabun investasi pemerintah adalah di sini investasi pemerintah. Nah, kalau investasi pemerintah itu otomatis pasti kita Wakpabun ya. Wakpabun. Sini. Investasi pemerintah. Oke, kita lihat. Nah, investasi pemerintah itu banyak jenisnya. Kita mana contoh? Di sini ya contohnya ya. Transaksi bisnisnya itu kalau misalkan ruang lingkupnya ini memang ini ya ada PMN dari penyertaan modal negara untuk yang untuk BUMN atau LKI lembaga kerja itu ya LKI investasi terus ada ini ya PNM lainnya ada dividen ini transaksi terkait dividen juga belum bisa terus itu juga bisa dari sini ya. Nah, di sini ya Wakpabun. Sorry. Nah, di sini ada pernyataan modal, ada investasi pada LKI tadi lembaga keuangan ya. Terus ada pembiayaan untuk BLU sama dana penjaminan. Berarti kita lihat aja nih yang salah nih kan. Jamsos salah, LPS juga salah. Ini ada PTBN, harusnya ada PMN. Jawaban yang benar yang mendekatnya adalah yang dia. Ini ada di slide ke 143 nih. Di sini ada 3 ya, ada 4. Oke, selanjutnya nomor 10, pernyataan berikut ini yang tidak tepat terkait assumption dan discharge. Oke, kalau yang assumption dan discharge itu kebetulan aku dapat PMK baru, PMK 201 ya. Jadi ini ada ya PMK 203 terkait ini ya. 2015 kita cari assumption belum kerja. Nah, ini memang di PPT nggak ada, jadi aku ketemu alhamdulillah PMK-nya yang ngatur. Oke. Nah, asum and discharge itu adalah aset net terkait dengan aset neto ya. Nah, aset neto karena prinsip karena ada ini tadi ya sesuai dengan PMK-nya di sini. Aset neto dilakukan antara lain karena prinsip ditanggungan atau dibebaskan atau assumption and discharge bagi para kontraktor yang kerjasamanya mengatur prinsip tersebut. Di mana berdasarkan assumption discharge itu kontraktor dianggap menyelesaikan kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya apabila telah menyetorkan bagian hasil penjualan migas kepada negara. Nah ya tadi ya sesuai ya kewajiban perpajakan pungutan lainnya apabila menyetorkan bagian hasil kepada negara. Hasil penjualan ya maksudnya ini benar. Terus kita cari lagi kata-katanya. Nah di sini ya untuk mengenai asumsi dari itu ditanggung dibebaskan ya itu artinya ini ya bahwa bagian negara atau government servant itu yang telah diserahkan oleh kontraktor kepada pemerintah telah termasuk dengan pembayaran atas pungutan dan kewajiban pajak selain pajak penghasilan seperti PBB, PPN dan PRT. Pajak ini ya, pajak daerah. Dengan kata lain, kewajiban pajak tidak langsung seperti PBB serta pungutan lainnya dibayarkan dan ditanggung dari migas bagian negara ya, dan yang telah diserahkan oleh kontraktor kepada pemerintah. Nah, jadi ya kita lihat sisa jawabannya, kewajiban perpajakan dan pemungutan ditanggung oleh negara.
Nah, kalau di sini ya, karena di sini ya kewajiban pajak tidak langsung seperti ini, akan dibayarkan ditanggung dari migas bagi negara nih ya, yang telah diserahkan oleh kontraktor. Ya, karena di sini kan ini ya dibebaskan ya, karena kan dibebaskan tadi sesuai tadi ya, kewajiban pajaknya itu nih telah menyelesaikan kewajiban pajaknya. Jadi kayak pemerintah yang nanggung gitu. Ada lagi ya kata-katanya. Ada 5. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, dengan kata lain, dengan demikian komponen pajak dan pungutan lainnya akan menjadi komponen pengurang bagian pemerintah. Nah, jadi pungutannya itu di sini ya, pemerintah ya yang nanggung. Jadi jawaban yang C benar, tinggal yang dia. Jadi pemerintah tidak membayar kembali reimbursement pada PPN dan PBB migas atau fee hulu kepada migas. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah yang D. Jadi pemerintah tidak bayar lagi. Oke. Nah, nanti kalian bisa baca ya di sini memang ini ya udah dibahas juga sama PPMK-nya, nanti kalian bisa baca. Lanjut nomor 11, pernyataan yang tidak tepat terkait pengembalian pendapatan hibah. Oke, pengembalian pendapatan hibah. Pengembalian pendapatan hibah. Nanti kalian kalau udah ini tinggal pakai ini aja ya teman-teman. Soalnya saran aku kalau misalkan kalian udah pengembalian pendapatan hibah, kalau misalkan di periode penerimaan itu akan jadi pengurang pendapatan, tapi kalau di tahun lalu logikanya adalah jadi pengurang ekuitas. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini ya yang B benar, pengembalian hibah tahun lalu berjalan mengurangi pendapatan hibah, sedangkan kalau yang D benar karena pengembalian pendapatan tahun lalu menjadi pengurang ekuitas, benar ya. Nah, yang salah itu yang C ya. Udah otomatis karena tadi kan jelas ya, ini jadi pengurang ekuitas. Nah, yang A kenapa benar? Karena pengembalian hibah itu jadi sebabkan antara pengeluaran untuk peruntukan hibah, misalkan hibah untuk beli motor kepada masyarakat itu ternyata realisasinya itu lebih kecil dibanding penerimaannya gitu kan. Berarti kan memang ada pembalian. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya berikut ini yang penerimaan negara dari kegiatan usul hulu migas yang tidak diperhitungkan dalam penyelesaian kewajiban pemerintah. Nah, ini juga sama, aku juga ganti kewajiban pemerintah. Oke. Ya. Jadi untuk yang migas ini ada beberapa tambahan. Nah, kalau di sini pendapatan negara langsung diakui meskipun belum ada perhitungan penyelesaian kewajiban dari hulu migas. Nah, kewajiban hulu migasnya itu kewajiban pemerintah yaitu adalah PBB, PPN, underlifting KKS, fee kegiatan usaha hulu migas dan pajak daerah. Nah, kita lihat aja. Tadi kan penjualan lifting gas ya. Mana sih? Penjualan ya, fee ini ya penjualan tadi. Itu termasuk penerimaan yang diperhitungkan, penjualan lifting gasnya. Itu termasuk. Terus ada pendapatan bonusnya, fee-nya tadi dimasukkan. Terus ada penjualan lifting minyaknya juga dimasukkan. Nah, kalau overlifting tadi sesuai kewajiban pemerintah ya. Di sini overlifting nggak masuk ya, karena di sini udah netonya itu kan kewajiban pemerintahnya itu ya, penerimaannya itu kan tadi nggak masuk ya, penerimaan negara dari kegiatan migas yang tidak diperhitungkannya ya. Harusnya sih ini sih, karena ini underlifting ya, bukan overlifting. Jadi harusnya sih itu. Dan ini ada jadi hitungan juga yang kalian udah nggak asing ya, kemarin masih di ini. Nah, ini ya lifting minyak tadi, lifting minyak ditambah lifting minyak bumi dikurang DMO ya tadi ya, jadi dapat penjualan. Nah, di sini kewajiban pemerintah ini ada cara perhitungannya. Kewajiban pemerintah tadi ya, kecuali overlifting itu bukan ya, karena kalau misalkan kita logika kan di hitungannya juga termasuk
underlifting ya kewajibannya ini ya, Remus Ma'ani di sini. Ya, oke. Oke, mungkin itu ya. Oke, berarti jawaban yang mendekati sih A ya, karena aku ngerti PPT-nya juga bukan overlifting tapi underlifting, itu kewajiban pemerintah. Ini kan kalau apa? Kalau misalkan yang penjualan tadi kan dimasukin ya dalam penyelesaian kewajiban pemerintah. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah aku baca-baca lagi ternyata ada keliru. Jadi kalau overlifting ya, setelah aku ingat lagi, oh ternyata kalau overlifting ya, contoh nih, ada perhitungan overlifting itu akan jadikan sebagai pendapatan dan jadi piutang jangka pendek. Terus di sini juga overlifting itu bakal tetap masuk jadi hitungan ya, karena dia akan mempengaruhi nilai dari ini nih lifting minyak buminya. Nah, sedangkan tadi ternyata setelah aku baca ini nih yang C ini adalah bonus produksi itu sama kayak penjualan ini fee kegiatan usaha ya. Nah, fee kegiatan usaha belum migas gitu. Jadi ini harusnya pendapatan bonus produksi ini kayaknya nggak masuk ya, karena ini masuk fee sih kalau menurut aku. Karena fee ini kan dia apa ya, masuknya di bukan sebagai pendapatan, dia malah kayak pertanyaannya kan ditanya penerimaan negara gitu kan yang tidak diperhitungkan dan kewajiban pemerintah. Nah, mungkin jawaban aku sementara sih ini ya, kalau misalkan overrating itu tetap dihitung karena setelah aku lihat di jurnalnya juga benar gitu. Dia tetap jadi pendapatan LO-nya gitu kan. Nah, itu tetap jadi pendapatan LO-nya di sini. Nah, sedangkan pendapatan tadi itu bonus produksi itu kayak masuk demo fee deh. Itu jadi harusnya nih bukan pendapatan penerimaannya gitu. Ini harusnya di jawabannya benar adalah yang ini ya, yang 12. Selanjutnya nomor 13. Nah, 13 salah satu ciri BLU yang adanya fleksibilitas keuangan. Berikut ini yang apakah yang merupakan fleksibilitas yang dimiliki oleh BLU. Nah, yang bukan merupakan fleksibilitas BLU. Nah, fleksibilitas BLU, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas. Nah, fleksibilitas BLU ya teman-teman. BLU. Mana ya? Dia ada di ini, sorry. Jawab bawah. Oke, terkait BLU itu ada berapa fleksibilitas ya? Fleksibilitas. Nah, yang pertama, pendapatan dapat digunakan langsung tapi harus ada pengesahan. Nah, kita lihat pendapatan BLU bisa digunakan tanpa harus melalui pengesahan. Berarti dia otomatis salah nih, karena harusnya tetap disahkan. Jadi jawabannya A. Nah, gimana yang lain? Kita lihat pengelolaan BLU bisa berasal dari non-ASN dan profesional. Ya, bisa di ini ya. Pegawai terdiri dari PNS dan profesional non-PNS. Berarti sama ya. Terus ini adanya remunerasi pemberian imbalan jasa pegawai sesuai dengan kontribusinya. Kalau ini sebenarnya nggak masuk di sini, tapi memang ada ini ya, ada asasnya juga. Kalau memang sesuai kayak tunjangan ya, jadi sama kayak tunjangan memang benar nih sesuai. Yang dia ini mendapatkan tarif secara mandiri oleh pimpinan BLU. Nah, ini ada di rencana anggaran. Jadi kalau misalkan tarif layanan itu bisa dilakukan oleh pimpinan BLU, tapi memang dia harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa baca. Oke, lanjut nomor 13. Berkenaan dengan pendapatan BLU, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat? Semua jenis pendapatan apapun diterima BLU dapat langsung digunakan. Ya, bisa. Asalkan juga tetap harus disahkan. Terus BLU dapat menerima pendapatan kerjasama. Oke, pendapatan BLU itu juga termasuk dari yang namanya pendapatan ini ya, pendapatan. Oke, pendapatan ini ya. Kalau penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN diperlakukan sebagai pendapatan BLU. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan masyarakat dan hibah tidak terkait merupakan pendapatan operasional. Nah, ini bahasanya. Nah, hasil kerjasama BLU dalam usaha lainnya merupakan pendapatan dari BLU. Nah,
Pendapatan yang bersumber dari APBN dan dari jasa layanan dan hibah dapat dikelola langsung untuk biaya belanja. Berarti memang pernyataan yang A benar ya. Oke. Terus, nah, pendapatan dari jasa layanan hibah dan hasil kerjasama BLU dianggap sebagai PNBP KL. Nah, BLU dapat menerima pendapatan yang sama ya, karena di sini kalau kita contohkan pendapatannya, pendapatannya tadi ada ya di sini ya, sesuai ya pendapatan lah, bisa mengakui pendapatan, terus BLU dapat menerima hibah baik kas dan tunai pinjaman jasa, sesuai ya, karena memang hibah itu bisa diterima. Nah, berarti tinggal yang B nih. Pendapatan BLU jasa layanan berasal dari masyarakat maupun entitas pemerintah lainnya. Nah, kalau jasa layanan itu terkait dengan yang diberikan pada masyarakat ya, dari kata ini ya. Tipe jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, bukan dari pemerintah lainnya. Kalau dengan dari pemerintah lainnya itu lebih ke kerjasama. Jadi yang kurang tepat adalah yang B. Nah, ya, untuk yang A bisa sesuai dengan ini ya. APBN dilakukan sebagai pendapatan BLU, pendapatan APBN bisa dikelola langsung untuk pembiayaan tadi ya. APBN-nya dipar murni dan terus ada PNBP-nya. Oke, berarti jawaban yang B kurang tepat. Selanjutnya nomor 15, dokumen yang diterbitkan Sarkat BLU untuk mengajukan permohonan pengesahan pendapatan belanja. Oke, ini klasik ya. Jadi kalau BLU itu ada satu surat yang penting yang beda daripada yang lain, itu adalah SP3BL. Gimana pengesahan? Nah, ini ada pendapatan daerah A. Oke. Kurang lebih sama ya teman-teman. Itu bukan ya, SPB. Yang namanya SP3B BLU ya. Jadi SP3B, coba cari SP3B. Nah ya, ini ya surat perintah yang pengesahan untuk dokumen sumbernya SP3B BLU. Ya, itu surat dari mereka BLU. Terus ini ada nomor 16 dan 17. Selama tahun 2020, transaksi Satker BLU RS Undang Waras pada triwulan 4 adalah sebagai berikut. Ada pendapatan dari jasa layanan BLU sebesar 60 juta, ada hibah kas 100 juta, ada pendapatan hibah barang berupa 5 tempat tidur. Hasilnya itu berarti satunya 5 juta. Berarti ada 25 juta. Pendapatan di PRM dari sewa rumah dinas RP 15 juta disetor ke kas negara. Ya, udah disetor ke kas negara. Terus ada realisasi belanja DIPA PNBP 155,8. Terus ada realisasi belanja di PRM 100 juta. Terus ada pada tanggal 31 Desember ada informasi bahwa terkait dengan pendapatan transaksi pendapatan dan belanja DIPA PNBP yang memisahkan masing-masing sebesar senilai 5.800.000. Oke. Nah, untuk yang DIPA PNBP. Nah, DIPA PNBP dan DIPA RM itu tidak perlu disahkan, tapi ada jurnal keluar hari, dan DIPA PNBP itu dicatat bersamaan pengesahan pendapatan. Jadi harus disahkan dulu baru bisa dipakai ya, kalau DIPA PNBP. Nah, ini ya, pendapatan ini berasal dari layanan diberikan BLU. Biasanya BLU menunjukkan transaksi transaksional dan dilakukan pengesahannya secara periodik. Berarti memang kalau di PRM tadi tidak perlu digunakan, sama juga belanja. Jadi belanja juga ada dari DIPA PNBP dan DIPA PRM. Kalau di PRM tidak perlu pengesahan, kalau di PNBP itu harus disahkan minimal triwulan. Ya. Nah, kita lihat pendapatan mana yang muncul di RS Undang Waras. Nah, kita logikakan aja teman-teman. Jadi pendapatan RM ya ini tetap otomatis jadi pendapatan karena tidak perlu udah disetor ke kas negara, jadi tetap nih meskipun tidak disetor ke kas negara, kalau di PRM kan tanpa pengesahan. Nah, jadi harusnya ini masuk ya. Jadi kita ini yang C dan D salah. Di PRM ini ya, di PRM pendapatan sewa rumah tadi. Terus
Apalagi ya masuk hibah kas. Nah, pendapatan hibah itu juga masuk LRA nanti. Ketika sudah disahkan dapat dapat segini ya di syarat hibah kasnya ini. Nah, untuk hibah barang, barang ini tidak masuk LRA tapi LO. Jadi kalau misalkan di sini tanya pendapatan hibah barang ini B-nya salah ya. Itu tinggal antara A dan B. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau di sini apa namanya? Pendapatan tadi ya sesuai dengan tadi pendapatan hibah di sini ya. Berasal dari layanan yang diberikan BLU. Nah, berarti kan harus disahkan nih. Nah, pendapat bisa dilakukan pengesahan secara periodik. Nah, berarti oke ini ada revisi berarti. Oke, berarti di sini ini BLU 60 juta ini termasuk juga dan juga dari di PRM ini yaitu dari sewa rumah dinas itu termasuk dan harus disahkan ya. Jadi untuk yang BLU ini harus disahkan kalau mau masuk LRA. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini ya, karena jasa layanan yang harus disahkan karena tadi BPT-nya itu termasuk PNBP, terus pendapatan hibahnya, terus ada sewa rumah yang di PRM ya. Karena ini di PRM ya, jadi langsung diakui tanpa harus disahkan. Gitu ya. Dan jurnalnya nanti kalian bisa baca ya teman-teman, soalnya juga biar gampang ya. Nah, ini langsung ada ya. Oke, belanja yang disajikan 17, belanja yang disajikan LRS Undang Waras adalah oke, belanja ini kan totalnya ini ya 255,8, tapi ternyata ada yang memisahkan yaitu 800.000. Kalau belum disahkan itu berarti kan hanya masuk LO tapi belum masuk ke ini ya. Kita lihat contoh PT-nya. Sorry. Contoh ya. Nah, disahkan pendapatan juga. Nah, kalau di sini kan realisasi belanja tadi kan kalau di PRM dia otomatis otomatis ya langsung jadi belanja ini ya. Tapi kalau misalkan di PNBP, nah ini harus disahkan dulu teman-teman ya. Ketika udah disahkan berarti harus diakui sebagai ini. Nah, masalahnya tadi ada 800 yang tidak disahkan. Jadi dikurang aja 800. Jadi cuma 225 ya. Karena di PNBP-nya itu ada yang 800 yang belum disahkan. Selanjutnya Juni 2020 Satker berharap sehat pada Kementerian Kesehatan menerima hibah langsung sebesar uang sebesar 1 miliar dari Pemda Murah Hati. Nah, atas uang tersebut Satker berharap sehat menjalankan uang yang diperoleh dari hibah pembeli di sembako dan membagikannya kepada masyarakat. Untuk itu Satker mengajukan revisi DIPA belanja bansos. Nah, berikut ini pernyataan yang tepat terkait DIPA revisi yang diajukan oleh Satker berharap sehat. Nah, kalau ada DIPA revisi teman-teman, ya DIPA revisi itu ada pencatatan. Nah, itu ada di jurnal standar teman-teman. Jadi di sini. Nah, ketika ada jurnal standar terkait dengan revisi DIPA, itu nanti akan di jurnal dikredit estimasi pendapatan hibah yang dialokasikan, tapi dicatat hanya si Wakpabun. Nah, ini kan terkait jurnal anggaran. Kita lihat teman-teman. Kalau yang A, B, dan C, D salah karena dibilang tidak melakukan pencatatan apapun, tapi di sini IPPT-nya dibilang mencatat ya. Dan di allotment belanjanya itu dicatat oleh si Satkernya, Satker penerima hibah. Nah, kalau di sini kita lihat tinggal A dan C. Nah, kalau di sini dibilang yang A, Satker berharapnya tidak mencatat apapun, harusnya dicatat dia sebagai allotment belanja bansos. Jadi jawabannya adalah C. Karena ingat ya, ini DIPA ya teman-teman. Jadi kalau DIPA, allotment ya. Oke, nomor 19, pernyataan yang terkait dengan hibah langsung uang diterima oleh Satker berharap sehat sebagai berikut. Nah, jadi ada pencatatannya teman-teman, kalian bisa lihat di PPT-nya ini. Jadi kalau misalkan ini ada saat jadi jawabannya ada yang ketika kasih terima dan pengesahan. Nah, kalau misalkan diterima itu Wakpabun itu tidak melakukan jurnal apapun, tapi kalau Satkernya melakukan penjurnalan, tapi kayak gini, kayak biasa ya, selainnya di KL benda hibah, pendapatan hibah yang belum disahkan. Nah, ketika di pengesahan baru diakui sebagai pendapatan di LRA sama LO ya, bagi Wakpabun. Sedangkan di Satkernya itu hanya di akrual, cuma membalik pendapatan hibah yang belum disahkan pada pengesahan hibah. Jadi di sini berarti kita lihat pada Satker diterima oleh Satker, Wakpabun pengelola hibah akan mencatat pendapatan hibah senilai 1 miliar. Nah, di sini berarti kalau
mencatat pendapatan hibah harusnya tidak, karena harusnya tidak dicatat dong. Jadi jawabannya A salah. Yang B, saat kas diterima Satker, Wakbabun pengelola hibah tidak melakukan pencatatan. Ya benar ya, ini benar karena tadi ya tidak catat apapun, tidak di jurnal, no entry. Nomor yang C, pada saat KPPN pengesahan pendapatan hibah langsung Wakbabun pengelola hibah tidak melakukan pencatatan karena sudah mengakui pendapatan belanja dan saat kas diterima. Nah, harusnya Wakbabun ketika pengesahan harusnya mengakui pendapatan LO maupun LRA ya. Yang D, pengelolaan hibah akan mencatat pendapatan hibah yang kas diterima pada saat KPPN mengesahkan pendapatan hibah langsung uang mengesahkan pendapat, dan pada saat KPPN mengesahkan pendapatan hibah langsung uang yang diajukan oleh Satker. Nah, kalau di sini bilang mencatat pendapat hibah saat kas diterima, jadi salah ya. Karena harusnya kan kalau si diterima tadi itu tidak jurnal ya. Dan ketika hanya pengesahan aja, jadi salah. Nah, selanjutnya terdapat transaksi pengembalian belanja kepada Jakarta 5 dari transaksi belanja tahun anggaran berjalan sebesar 77,3 juta. Atas transaksi ini KPPN setelah Jakarta 5 akan menjurnal. Nah, ini karena KPPN ini adalah Wakbabun, jadi di sini ada modul akuntansi terkait beban dan transfer. Ini aku ambil dari link bahan belajar akum ya, yang dari adik kelas itu ada juga di Drive Belajar Satya. Kalian cek di linknya itu ya, dicari ya, jangan males. Jadi kalian cari. Nah, di sini ada di modulnya itu kalau jurnal terkait pendapatan belanja tahun berjalan, kalau dibalikan itu kan otomatis jurnalnya dikel pada belanja ya, atau beban di akrual. Karena kan ngurangin belanja dan beban. Nah, gimana sih kalau misalkan di kondisi di kuasa bunnya sebagai KPPN tadi? Nah, jurnalnya gini, di akrualnya sama ya, dapat kas juga dikel ya, di bagian ke entitas lain karena dikredit. Nah, selanjutnya di kasnya gimana? Nah, kalau di kasnya itu jadi kas ya masuk LHK ini, terus dikel, ditagihkan ke entitas lain, terus di debitnya juga diterima diterima dari entitas lain pada belanja. Jadi belanja di sini itu jadi kurang juga gitu di LHK-nya ya. Nah, jadi jurnalnya yang benar adalah yang B ya. Akrualnya kayak gini, kas pada dikel 77,73 juta ini kurang tipu. Terus di sini kas dikel pada dikel belanja itu sebesar 7,3 juta. Nah, gimana sih kondisinya kalau misalkan tahun lalu? Nah, kalau tahun lalu sama, tapi jadi PNBP lainnya karena kan ini tahun yang lalu. Nah, ini juga sama, tinggal bebannya diganti PNBP lainnya ya. Oke, untuk yang bagian A udah selesai, nanti kita lanjut ke bagian B ya. Terima kasih teman-teman udah mantengin. Silahkan kalau ada koreksi jangan sungkan-sungkan kalian komen di YouTube. Kalau belum berani silahkan ngomong ke kakak sekalian, suruh ngomong di grup KKWKK. Silahkan, nanti bakal aku cek lagi. Terima kasih teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di bagian B nanti ya. Terima kasih.